Bagaimana cara membersihkan bandeng presto yang benar-benar bersih, dan rekomendasi pisau yang digunakan yang mempermudah kita dalam membelah ikannya ya. Sudah terlihat bersih, insang sudah tidak ada, kotoran sudah tidak ada. Selanjutnya kita bersihkan ini selaput-selaput hitam ini juga kita bersihkan dengan cara memakai kain yang kasar ya, seperti ini ya. Bersihkan dengan air yang mengalir ya. Saya praktekkan pelan-pelan saja, kalau saya biasanya udah ngebut saya sudah cepat sekali. Ini untuk pembuktian, untuk mempraktekkan, untuk mempelajari Anda semua, saya praktekkan yang pelan-pelan saja ya. Jadi semuanya benar-benar bersih. Nanti para pelanggan Anda semua akan merasa senang. Selain bisa menikmati bandeng presto yang enak, yang empuk durinya, tetapi kebersihannya terjamin ya. Pemirsa bisa dilihat ya, bahwa dengan cara seperti ini kebersihan benar-benar maksimal, sudah tidak ada kotoran sedikit pun, bahkan insang-insangnya sudah tidak ada lagi ya. Ini ya, sudah sangat-sangat bersih, lumpur-lumpurnya hilang semua karena kita bersihkan dengan air yang mengalir. Kita tinggal membumbui, nanti langsung kita presto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para mitra dan sahabat-sahabatku di YouTube ya, ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi, indahnya berbagi ke sesama. Ini adalah channel inspirasi buat Anda semua. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, mohon subscribe dan berlanggananlah di channel ini, karena berbagai macam inspirasi usaha, tips, trik sekitar kuliner akan selalu saya bagikan. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini Chef Adi akan berbagi tips lagi ya, bagaimana cara membersihkan bandeng presto yang benar-benar bersih, dan rekomendasi pisau yang digunakan yang mempermudah kita dalam membelah ikannya ya. Pada kesempatan yang pertama kemarin sudah Chef Adi review jenis 3 pisau ini ya, untuk para mitra kami khususnya yang setiap harinya membelah-belah ikan, membersihkan ikan ya. Kemarin Chef Adi merekomendasikan pisau yang sedang ya, jenis sedang ya, yang sangat enak untuk membelah ikan ya. Akan saya contohkan bagaimana cara membersihkan bandeng untuk dibuat bandeng presto yang benar-benar bersih, sehingga para pelanggan Anda semua dalam menikmati bandeng presto ini nanti tidak ada rasa ragu ya. Dari ujung kepala sampai ekor bisa dimakan semua tanpa ada rasa ragu. Karena apa? Karena kebersihannya sudah sangat-sangat maksimal ya. Dan langsung ya, saya akan mereview sekaligus merekomendasikan pisau yang sedang ini ya kemarin ya pemirsa, yang untuk enak sekali untuk membelah-belah ikannya. Dan nanti akan saya coba dengan pisau yang kecil bagaimana, dan memakai pisau yang besar bagaimana. Nanti untuk kesimpulan Anda semua yang akan menyimpulkan mau pakai pisau yang mana. Tetapi kalau Chef Adi merekomendasikan pakai pisau yang sedang ya. Oke, langsung kita mulai membelah-belah ikan, membersihkan ikan. Kali ini Chef Adi akan membersihkan dan membelah ikan 50 kilo ya. Ini pesanan dari reseller kami Bapak Tomo yang ada di Yogyakarta, sudah memesan baru saja ya. Langsung saya proses, ini sudah di booking. Dan mari kita ke langsung cara membersihkan dan membelah ikan dengan pisau yang seperti apa yang paling enak dan mudah ya. Oke pemirsa, kita langsung mulai ya dengan pisau yang paling kecil dulu ya. Coba ya diperhatikan bagaimana kalau kita memakai pisau yang paling kecil. Dan ini juga mohon diperhatikan buat para mitra kami, buat sahabat-sahabat di YouTube yang akan membuat bandeng presto. Jadi cara membersihkan yang paling bagus, yang paling bersih adalah standarnya seperti ini ya. Ikan harus kita belah ini saya menggunakan pisau yang paling kecil. Bagaimana
menurut saya ini karena terlalu kecil jadi sulit ya pemirsa ya. Walaupun pisaunya tajam, tetapi kalau pisau yang kita gunakan terlalu kecil juga kurang enak ya. Coba kita langsung memakai pisau rekomendasi dari Chef Adi ya, pisau yang sedang. Oke lah. Oke ya, kita mulai membelah ikannya. Ini ya, enak sekali ya karena pisaunya pas untuk membelah-belah ikan. Di bagian kepala ini pemirsa, ini kan agak keras. Kalau kita memakai pisau yang kecil, menekannya juga terlalu menguras tenaga, tetapi dengan pisau yang sedang ini kita tinggal, nah gini pemirsa, ya langsung terbelah. Kita ulangi lagi sambil diperhatikan cara membersihkan atau membelah ikannya ya. Ini ada beberapa mitra kami yang mungkin belum bisa rapi karena masih latihan, ya enggak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa. Jadi kita mulai dari punggungnya, misal pelan-pelan saya praktekkan begini. Punggung, tarik ke belakang. Nah begini ya, sudah terjadi goretan atau belahan, kita tinggal ulangi kedua kali sampai bawah. Nah sudah begini, kita balik bagian ke sini, bagian kepala ini ya, kita belah, tekan atau enggak bisa, atau digoreskan juga bisa, langsung kita begini kan ya. Coba kita menggunakan pisau yang besar ya, apakah lebih enak? Mungkin kalau lebih enak ini langsung saya rekomendasikan. Dari pegangannya mantap, tapi ya karena yang akan kita belah jenisnya juga kecil ya, menurut Chef Adi terlalu besar ya. Tapi kalau menurut Anda ini nyaman, tidak apa-apa ya. Jadi rekomendasinya pisau yang sedang dan pisau yang paling besar. Ini ya, juga sangat mudah pemirsa ya. Kita ulangi lagi sekali lagi untuk pisau yang besar. Silakan pemirsa diperhatikan mau enak yang mana, mau pakai pisau yang mana ya. Nih ya. Ini karena besar juga, kita dalam kepala yang agak keras ini cuma digores begini seret. Oh, malah agak sulit pemirsa. Enaknya tinggal kerap gini aja ya nih. Oke pemirsa ya, sudah bisa menarik kesimpulan ya bahwa untuk membelah-belah ikan pakai pisau yang sedang. Dan sekarang akan saya praktekkan lagi pemirsa bagaimana pembersihan ikan bandeng presto yang benar-benar bersih ya. Ini adalah standar bandeng presto kami yang kami ajarkan kepada para mitra kami ya. Jadi setelah ikan kita belah begini ya, kita bersihkan, kita keluarkan semua kotorannya termasuk insangnya nih ya. Untuk mempermudah mengambil insang dan kotoran, sebaiknya Anda ada kukunya walaupun cuma sedikit. Ini berfungsi untuk mengambil dan mempermudah insangnya. Kalau kita nggak punya kuku, kita agak sulit pemirsa ya. Setelah itu, setelah kotoran kita bersihkan semua ya, kita potong bagian ekor, tetapi yang rapi motongnya ya. Untuk memperindah, mempercantik dan terkesan rapi, sebaiknya ekor harus dipotong. Karena apa? Percuma ini juga nggak dimakan, tidak dikonsumsi. Jadi kita potong yang rapi. Ada kalau motongnya nggak rapi seperti ini, biasanya saya lihat masih. Nah ini kurang rapi ya pemirsa. Jadi potongannya lurus. Nah seperti ini, nanti pada waktu sudah jadi prestonan hasilnya bagus, sudah terlihat bersih, insang sudah tidak ada, kotoran sudah tidak ada. Selanjutnya kita bersihkan ini selaput-selaput hitam ini juga kita bersihkan dengan cara memakai kain yang kasar ya, seperti ini ya. Bersihkan dengan air yang mengalir ya. Saya praktekkan pelan-pelan saja, kalau saya biasanya udah ngebut saya sudah cepat sekali. Ini untuk pembuktian, untuk mempraktekkan, untuk mempelajari Anda semua, saya praktekkan yang pelan-pelan saja ya. Jadi semuanya benar-benar bersih. Nanti para pelanggan Anda semua akan merasa senang. Selain bisa menikmati bandeng presto yang enak, yang empuk durinya, tetapi kebersihannya terjamin ya. Pemirsa bisa dilihat ya,
bahwa dengan cara seperti ini kebersihan benar-benar maksimal, sudah tidak ada kotoran sedikit pun, bahkan insang-insangnya sudah tidak ada lagi ya. Ini ya, sudah sangat-sangat bersih, lumpur-lumpurnya hilang semua karena kita bersihkan dengan air yang mengalir. Kita tinggal membumbui, nanti langsung kita presto ya. Sudah jelas pemirsa dengan apa yang saya bagikan ya, bagaimana cara membelah ikannya, bagaimana cara membersihkan yang maksimal ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya bagi para mitra kami yang sudah bergabung masih bingung cara membersihkan ikannya. Caranya seperti itu, dan berguna sekali untuk Anda semua yang ingin usaha bandeng presto ya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan nantikan video-video yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan channel Chef Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.